yang maha baik, yang kami puji, yang kami muliakan. Kami telah siap untuk mendengar firman Tuhan. Berkatilah kami dari kebenaran-Mu. Tolonglah kami untuk kami boleh menghayati seluruh kehidupan yang bermanfaat, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pada pasal 62 ayat 6 sampai dengan ayat 9 saya bacakan kepada kita sebagai judul perikop. Pasal 62 ini hanya satu perikop, perasaan tenang dekat Allah. Firman Tuhan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Kata firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Kita sambut dengan nyanyian Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, menghadapi pandemi virus corona yang sampai pada hari ini kita masih beribadah di tempat kita masing-masing, dan di tempat ini dengan sangat terbatas kita boleh ada beberapa, dan kita tetap memuliakan Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan, sebab hanya dari Dialah kita bisa mendapatkan ketenangan, sebab hanya Dia yang dapat memberikan perlindungan yang terbaik bagi kita. Dan pada beberapa hari lagi kita akan masuk pada Jumat Agung, mengingat pengorbanan Kristus Tuhan yang rela mati menderita bagi kita, menanggung dosa kita, untuk menenangkan kita dari hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita, itu hukuman yang kekal. Dan di situasi seperti itu, di mana kita pada hari ini masih berjuang dengan kondisi COVID-19 ini, saya tadi malam mencoba mencari di Google Search bahwa data yang didapatkan dari Johns Hopkins University and Medicine dari seluruh negara ada 1.118.921 kasus infeksi corona di seluruh dunia hari ini. Hari ini katanya tadi malam saya baca. Dan itu terjadi di 175 negara, berarti sekitar ada 18 negara lagi kurang lebih yang belum terkena sama sekali dampaknya. Dan kemudian dicatatkan bahwa sudah korban jiwa 58.937 jiwa sampai tadi malam. Nah, bagaimana dengan Jakarta? Jakarta mencatatkan bahwa ada 1.071 kasus dan sudah meninggal 98. Bagaimana dengan kondisi kita Jawa Barat? Pertanggal 3, Jawa Barat 223 positif dan 25 sudah meninggal. Berarti seluruh Indonesia, saya tidak membaca lagi secara keseluruhan lagi satu persatu, ada 1.790 kasus di Indonesia. Ini membuat banyak orang tidak tenang hari-hari ini. Jangankan saudara-saudara, saya sendiri pun merasa ada dampaknya. Jujur, tadi malam saya susah tidur. Bukan susah tidur karena saya takut mati, bukan. Saya memikirkan jemaat, saya memikirkan saudara, saya memikirkan rekan-rekan hamba Tuhan, yang justru yang paling banyak korban adalah orang Kristen. Yang justru paling banyak korban adalah justru anak-anak Tuhan.
yang mungkin sekarang sudah mulai ada perubahan berbandingan. Saudaraku, ini menggambarkan bahwa COVID-19 ini tidak menanyakan apa agamamu. Ini menggambarkan bahwa virus Corona ini tidak menanyakan apakah engkau orang Kristen atau tidak Kristen. Apakah engkau orang beriman atau tidak beriman, apakah engkau pendeta atau jemaat biasa. Banyak orang telah korban, apakah dia jemaat, apakah dia pendeta, apakah dia imam, apakah dia bukan orang Kristen, ateis atau bukan ateis. Sudah banyak korban. Tua, muda, anak-anak, usia lanjut, yang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Tidak ada yang kebal. Bahkan para medis banyak yang sudah korban karena COVID-19 ini. Saudara-saudara, ini mengakibatkan banyak orang menjadi tidak tenang seperti saya katakan tadi. Tidak tidur. Kemarin saya bertelepon dengan beberapa teman, masing-masing menyampaikan kekhawatirannya. Masing-masing menyampaikan tentang bagaimana situasi ini sangat sulit sekali, sangat pelik sekali. Tapi, saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita bahwa ayat ini mengatakan kepada kita hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ternyata medis tidak memberikan kita ketenangan. Ternyata obat-obatan yang canggih, super canggih di Italia tidak memberikan mereka ketenangan. Ternyata kepintaran orang-orang yang ada di Cina tidak memberikan mereka ketenangan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan ketenangan. Bukan berarti orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan terkena. Saya katakan tadi bahwa ini tidak menanyakan agamamu apa. Tapi perbedaannya adalah orang yang percaya kepada Tuhan dia memiliki ketenangan. Bahkan ketika dia mati pun dia percaya dia akan pergi kepada Tuhannya. Bahkan ketika dia mati dia akan menghadap Tuhannya di surga yang mulia. Perbedaan orang yang tidak berpengharapan dengan orang yang berpengharapan letaknya di sana. Ada ketenangannya, ada pengharapannya bahwa bahkan tatkala di dunia ini ketika dia menghadapi masalah yang sulit sekalipun, dia selalu menyadarkan harapannya kepada Tuhan. Dia ada ketenangan dalam hidupnya. Saudara-saudara, biasanya orang yang tidak mendapatkan ketenangan yang terus-menerus dalam hidupnya itu pada akhirnya menjadi gangguan kejiwaan. Mentalitasnya terganggu, takut. Karena ketakutan yang berlebihan itu, kekhawatiran yang berlebihan itu, yang dikira akan melepaskan dia justru membuat dia semakin terjatuh dan semakin terjatuh. Semakin sulit untuk bangkit. Tapi pemazmur mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Siapa sang pemazmur ini? Mengapa dia mengatakan hal yang demikian? Sepanjang hidupnya banyak dihantui atau banyak diterpa dengan berbagai macam masalah. Itulah Daud. Sepanjang hidupnya banyak mengalami masalah yang sangat luar biasa peliknya. Jika saudara membaca 1 Tawarikh pada pasal 21 dan 14, kita akan menemukan di sana bahwa suatu ketika Tuhan menghukum bangsa Israel dengan penyakit sampar 3 hari saja. Waktu itu Raja Daud menjadi raja pada waktu itu. 70.000 jiwa yang meninggal dalam 3 hari itu. Tadi saya bacakan selama COVID-19 ini yang sudah korban jiwa itu baru 58.937 dari seluruh dunia. Dari orang Israel saja 70.000 jiwa dalam 3 hari. Penyakit sampar yang datang kepada bangsa Israel. Bukan hanya itu masalah yang pernah dihadapi oleh Daud. Tapi ada masalah-masalah lain. Ketika di masa mudanya dia harus menghadapi Goliat. Setelah itu dia harus menghadapi Saul. Setelah itu dia harus menghadapi bangsa Filistin. Tiap hari nyawanya terancam. Sama seperti banyak orang hari ini nyawanya terancam pergi ke kota takut. Apalagi naik angkutan umum, naik bus, naik kereta dan lain sebagainya. Orang pergi ke Indomaret belanja. Habis belanja sebelum barang-barangnya dibawa ke rumah dibersihkan dulu, dicuci dulu tangannya.
Bahkan belanjanya pun disemprot dulu. Betapa takutnya banyak orang sekarang. Tapi itu sesuatu yang baik demi penjagaan, bukan ketakutan yang berlebihan. Saudara-saudara, Daud pernah mengalami bahaya yang sangat luar biasa, tekanan yang sangat luar biasa. 70.000 jiwa pernah meninggal dalam 3 hari dari umatnya atau bangsanya. Tetapi bagian ini dia mengatakan, hanya pada Allah saja aku tenang. Kalau pada ayat yang kedua, di sana juga lebih tegas, daripadanya lah keselamatanku. Mengapa hanya kepada Allah? Mengapa bukan kepada dunia? Mengapa bukan kepada kepintaran atau kepada obat-obatan? Karena semua itu terbatas. Saya membaca tulisan-tulisan di Italia. Mereka berkata, kami banyak korban bukan karena kami bodoh, bukan karena pengobatan kami lemah, bukan karena obat-obat kami itu tidak mampu, bukan karena dokter kami itu tidak pintar. Tapi begitu banyak yang korban secara mendadak, begitu banyak yang sakit secara mendadak dan dokter tidak cukup untuk menangani, sehingga dokter harus memilih siapa yang akan diobati, siapa yang tidak. Betapa terbatasnya manusia itu, betapa rapuhnya manusia itu setingkat apapun pengetahuannya ternyata. Saudara-saudara, tetapi ketika kita bersandar kepada Allah, berlindung kepada Allah, yang kita tahu sebagai Allah yang maha kuasa, yang berkuasa menciptakan, yang berkuasa memelihara, yang berkuasa untuk menghidupkan yang mati, yang berkuasa juga untuk mematikan yang hidup, maka kita dapat tenang ketika kita bersandar kepada Allah yang seperti itu. Seharusnya COVID-19 ini membuat orang harus datang kepada Tuhan, menyadari bahwa Allah sedang berbicara kepada manusia, kepada dunia hari-hari ini, bahwa manusia harus datang kepada Dia, berserah kepada Dia dan bersandar, berlindung kepada Tuhan. Tapi saya melihat terkadang COVID-19 ini dibuat menjadi lelucon, menjadi candaan, tertawaan, menjadi pergunjingan politik, dan berbagai macam hal lainnya. Orang tidak datang kepada Tuhan. Akhirnya semakin hari semakin banyak orang yang korban. Semakin banyak orang yang korban dan korban lagi dan korban lagi. Karena orang tidak takut kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan ingin agar kita semua kembali kepadanya, berlindung, berharap kepadanya. Tapi manusia tidak mau. Manusia dengan kesombongannya, manusia dengan keangkuhan yang sangat luar biasa, berpikir bahwa dia akan aman dengan kekuatannya, bahkan menganggap sesuatu yang sepele saja. Saudara-saudara, lihatlah apa yang terjadi sekarang ini. Betapa dunia menderita. Saudara-saudara, ini mengajak kita untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan, kepada keselamatan yang sungguh-sungguh itu, kepada gunung batu keselamatan itu. Sebab daripadanya lah ada ketenangan kepada kita. Jangan izinkan dirimu hidup tidak tenang, dihantui rasa takut dengan kematian dan lain sebagainya. Percayalah jika engkau pada Tuhan. Tuhan sudah mengatakan bahwa siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, sebagaimana hukum Tuhan, firman Tuhan yang kita sudah mendengar dalam Kitab Anugerah. Yang kedua, pemazmur mengatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Gunung batu. Kalau A.H. Strong, seorang teolog besar Amerika, pernah membuat korrespondensi setiap kata dalam Alkitab. Gunung batu itu dalam bahasa Inggrisnya adalah Craggy Rock, yaitu itu berbicara tentang benteng pertahanan sebenarnya. Itu berbicara tentang bagaimana ada batu yang kuat sebagai benteng pertahanan. Setiap prajurit berperang, ketika mereka menghadapi peperangan, sebelum mereka pergi ke peperangan, mereka melihat peta dulu. Bahkan mereka juga mengirimkan orang untuk meneliti daerah yang mereka akan berperang. Mereka harus menyusun siasat, jika terdesak kemana akan berlindung, ke tempat di mana akan melindungi diri agar tidak terkena tembakan atau tidak mati karena musuh. Harus mencari tempat-tempat yang strategis yang seperti itu. Itulah sistem prajurit kalau berperang. Itu berbicara tentang benteng pertahanan.
Saudara-saudara, Pemasmur mengatakan bahwa Tuhan adalah gunung batu, benteng pertahanan baginya. Dan Daud sendiri adalah seorang yang gagah perkasa, seorang yang sering berperang. Dia tahu bahwa jika ada masalah, jika ada tantangan, jika ada serangan, jika ada ancaman yang mengancam nyawanya, dia membutuhkan tempat di mana dia berlindung, dan perlindungan itu tidak dapat ditembus oleh musuhnya. Dan pada bagian ini dia mengatakan tempat berlindung yang sesungguhnya adalah Tuhan. Dia adalah gunung batu yang kuat, kota benteng, benteng pertahanan yang sangat kokoh, di mana musuh, di mana tantangan, di mana kesulitan tidak dapat menghempaskan dia, menjatuhkan dia. Saudara-saudara, COVID-19 ini telah memakan banyak korban. Tempat perlindungan kita ialah Tuhan, bukan dunia ini, bukan akal sehat kita, bukan uang kita, bukan jabatan kita, tetapi Tuhan. Dialah tempat di mana kita berlindung. Jika kita berlindung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kira-kira apakah ada sesuatu yang dapat mengalahkan Dia? Kira-kira adakah yang dapat merampas kita dari tangannya? Merampas kita dari perlindungannya? Tidak mungkin ada yang dapat merampas kita dari tangan Tuhan, karena Dia yang melindungi kita. Percayalah kepada Tuhan. Dialah perlindungan yang paling kuat, yang paling kokoh. Tapi sekali lagi saya katakan kepada kita, bukan berarti ketika kita telah berdoa, ketika kita telah beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka COVID-19 tidak akan kena pada kita. Bukan itu maksudnya. Tapi Tuhan melindungi kita, jiwa kita terlindung olehnya. Bahkan ketika tubuh kita mati, nyawa kita, roh kita ada bersama dengan Dia. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita berdoa baik tubuh, jiwa, dan roh kita terlindung oleh Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan menjaga kita, menolong kita menjalani hari-hari hidup ini. Sehingga pada bagian terakhir di ayat yang tadi kita sudah baca, dikatakan kepada umat Tuhan, percayalah dengan segenap hati, hai umat, serahkanlah isi hatimu kepadanya. Ini menjadi seruan kepada umat Tuhan di Indonesia ini. Jadi seruan bagi umat Tuhan dimanapun. Percayakan hidupmu kepada Tuhan hari ini. Waktunya kita percaya kepada Tuhan. Waktunya kita berserah kepada Tuhan. Waktunya kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Curahkan isi hati kita kepadanya. Allah ialah tempat perlindungan bagi kita. Perlindungan yang kokoh, perlindungan yang kuat. Itulah yang patut kita renungkan pada minggu kita di siang hari ini. Jangan percayakan dirimu kepada dunia ini, kepada akal sehatmu, tapi percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan menjaga kita. Kita tahu dampak dari virus ini masih sangat banyak. Baik dampak sosialnya, dampak ekonominya, dampak kesehatannya. Ini berat. Tapi percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita. Tuhan akan memberikan pemeliharaan kepada kita. Datanglah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat minggu kami di siang hari ini. Ketika kami sedang mempersiapkan hati, pikiran, tubuh kami mengingat Kristus yang telah rela mati bagi kami. Ketika kami mempersiapkan hati kami untuk mengenang kembali Kristus yang telah menebus kami di kayu salib, kami diingatkan kembali bahwa kami harus berserah kepada Tuhan. Kami harus berlindung kepada Tuhan, kepada kota benteng yang paling kuat. Dan kami harus mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Kasihanilah kami. Kasihanilah umat-Mu. Jagai lindungilah umat-Mu. Kami menyerahkan gereja Tuhan GKPII dalam tangan Tuhan. Baik yang ada di kota-kota maupun yang ada di desa-desa. Para pendeta, para pimpinan kantor pelayanan wilayah, ibu ketua umum sinode kami, bahkan hamba sebagai sekretaris umum sinode. Kami berdoa, ya Allah kami, Tuhan berkati gereja Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, lindungi kami Bapa.
Dan mampukan kami Tuhan untuk boleh berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang lebih baik dan lebih baik. Kami berdoa ya Allah, kami buat saudara kami jemaat-jemaat, gereja-gereja Tuhan yang lain, gereja-gereja tetangga, apapun namanya, kami menyerahkan mereka semua tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati, memberikan pertolongan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan presiden kami, bahkan juga presiden sampai kepada tingkat pemerintahan terendah, tingkat RT. Kami menyerahkan para tim medis bagi mereka-mereka yang berjuang ya Allah kami untuk menangani permasalahan COVID-19 ini. Mampukan mereka ya Allah. Tolong lindungilah bangsa ini Bapa Surgawi. Kami berdoa ya Allah, kami buat dunia, lalukanlah virus corona ini ya Tuhan. Selesailah virus ini Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, berhentilah semua ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini dirawat karena sudah terinfeksi. Tuhan jangan tolong mereka, sembuhkan mereka ya Allah kami. Dan berdoa ya Allah kami bagi mereka yang juga dalam pengawasan, tolong lindungi mereka juga ya Allah. Kami berdoa buat obat-obatan yang sudah ada, bahkan juga yang sedang datang. Tuhan tolong agar semua itu Tuhan boleh memiliki dampak demi kesehatan, demi kebaikan. Dan penyembuhan, penyelesaian masalah yang cepat terselesaikan karena kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa. Lingkungan di mana kami semua anak-anak-Mu yang hadir di sini Tuhan berada, Tuhan juga menjagai. Tuhan tolong kami semua ya Bapa di surga. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kota benteng perlindungan kami telah berdoa. Haleluya. Amin.